Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi di Ahmad Faisal Channel. Apa kabar kalian semua? Kali ini saya akan membahas materi perkalian dan pembagian berbagai pecahan. Nah, sebelum saya bahas contoh-contoh soalnya, kalian perhatikan terlebih dahulu langkah-langkah dalam mengerjakan operasi hitung campurannya. Di sini ada urutan dalam pengerjaannya ya. Yang pertama adalah dahulukan operasi hitung dalam tanda kurung. Yang kedua, perkalian atau pembagian kerjakan setelah kalian kerjakan operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung. Kalian kerjakan urut yang paling kiri. Selanjutnya, penjumlahan atau pengurangan kalian kerjakan urut juga paling kiri. Oke, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama, yaitu 1/38 dikali 5/12 dibagi 0,2. Nah, pecahan-pecahan tersebut akan kita ubah semuanya menjadi pecahan biasa ya. Jadi 1/3/8 ini kita akan ubah menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara kita kalikan penyebutnya, yaitu 8 kita kalikan 1. 8 kali 1 8 ditambah 3 hasilnya adalah 11/8. Kemudian kali 5/12 tetap dibagi 0,2. 0,2 berarti pecahannya adalah 2/10 ya, berarti dibagi 2/10. Nah, karena soal nomor 1 ini tidak ada operasi hitung yang di dalam kurung, berarti bisa kita kerjakan langsung dari paling kiri ya. Nah, tapi di situ ada operasi pembagian. Ingat, dalam pecahan, operasi pembagian ini akan kita ubah ya menjadi perkalian. Kita ubah dulu saja ya, agar lebih mudah nanti akan kerjakan soalnya. Jadi 11/8 dikali 5/12. Nah, pembagian ini kita ubah menjadi perkalian ya. Jadi kemudian pecahannya ya, pecahan di belakang itu kita tukar posisinya menjadi 10/2. Nah, jadi seperti ini hanya masih belum kita kerjakan, masih hanya merubah bentuk pecahannya dan merubah bentuk operasi hitungnya. Nah, setelah kita ubah semua, baru kita kerjakan operasi hitungnya. Di sini operasi hitungnya sudah bentuknya perkalian semua. Ya, dalam perkalian pecahan itu dasarnya adalah pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Nah, jika kalian kalikan semua pembilangnya, yaitu 11 dikali 5 dikali 10, itu akan hasilnya besar ya, itu 550. Kemudian juga 8 dikali 12 dikali 2 juga akan besar. Nah, supaya tidak besar hasilnya, kita akan sederhanakan pecahan yang bisa kita sederhanakan nilai-nilainya atau angka-angkanya. Yang pertama, kalian perhatikan. Di sini kita bisa disederhanakan angka 10 dengan angka 8 ya. Atau bisa juga 10 dengan angka 12, atau bisa juga 10 dengan angka 2. Yang penting yang ketika kalian sederhanakan adalah yaitu pembilang dengan penyebut. Jangan atas sama atas atau bawah dengan bawah, tapi atas sama bawah, yaitu pembilang dan penyebutnya. Nah, di sini 10 sama 2 bisa kita sederhanakan dengan caranya mencari nilai FPB. Jadi kalian bisa gunakan pound faktor ataupun cara sengkedan. Antara 10 dan 2 itu nilai FPB-nya adalah 2 ya. Jadi sama-sama kita bagi angka 2. 10 bagi 2 hasilnya 5, 2 bagi 2 hasilnya adalah 1. Nah, ini tidak ada lagi bilangan yang dapat kita sederhanakan. Jadi langsung saja kita kalikan pembilang dengan pembilangnya dan penyebut dengan penyebutnya. 11 kali 5 kemudian dikali 5 ya, 11 kali 5 itu kan 55, kemudian kali 5 hasilnya adalah 275 per 8 kali 12 ya, itu hasilnya 96 karena dikali 1 juga pun hasilnya sama. Nah, di sini karena pembilang lebih besar yaitu 275, kita akan ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya langsung saja kita bagi dengan susun ke bawah.
275 dibagi 96, berarti cari perkalian 96-nya. Nah, di sini sudah saya sediakan perkalian 96 sampai dikali 4 ya. Nah, yang akan kita cari adalah perkalian 96 yang hasilnya mendekati angka 275. Nah, di situ ada 96 kali 2 ya, tidak melewati dari 275. Yaitu hasilnya adalah 192. Berarti 275 dibagi 96 adalah 2 ya, 2. Kemudian 2 dikali 96 hasilnya adalah 192. Kemudian dikurang 5 kurang 2 3, 7 kurang 9 nggak bisa, kalian pinjam ke angka 2 berarti menjadi 17. 17 kurang 9 hasilnya adalah 8. Kemudian 2 itu yang sudah kalian pinjam 1 berarti menjadi angka 1. Berarti 1 kurang 1 ya 0. Berarti sisanya 83. Jadi pecahan campuran dari 275 per 96 adalah 283 per 96. Nah, ini adalah jawaban akhir dari soal nomor pertama. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. 6,5 dibagi dalam buka kurung 5 per 2 dikali 25% tutup kurung. Nah, sama pada soal yang pertama, kita ubah semuanya bentuknya menjadi bentuk pecahan biasa. 6,5 berarti bentuk pecahan biasanya 65 per 10. Dibagi 5 per 2 dikali 25% berarti 25 per 100 tutup kurung. Nah, sini kita akan sederhanakan ya. Sebelum kita ubah operasi hitung pembagiannya, kita kerjakan dulu operasi hitung yang ada dalam kurung, yaitu 5 per 2 dengan 25 per 100, yaitu operasi hitungnya adalah perkalian. Nah, agar operasi perkalian ini angkanya tidak terlalu besar, maka kita akan sederhanakan angka-angkanya dari pecahan-pecahan tersebut. Nah, pertama 5 dengan 100 ini bisa kita sederhanakan, atau bisa juga dengan 25 dan 100 ini juga bisa kita sederhanakan. Caranya menggunakan kita cari nilai FPB-nya ya. Jadi 25 sama 100 itu nilai FPB-nya 25 jika kalian cari baik menggunakan pohon faktor ataupun pohon sengkedan. Menggunakan sengkedan maksudnya. 25 sama 100 tadi nilai FPB-nya 25, berarti sama-sama kita bagi 25. 25 sama 100 berarti 25 bagi 25 itu 1. Dan 100 bagi 25 itu hasilnya adalah 4. Jadi pecahan sederhana dari 25 per 100 adalah 1 per 4. Nah, setelah itu baru kita kerjakan perkaliannya, yaitu 5 kali 1, 5 per 8. Nah, karena 2 kali 4 itu 8. Itu hasil perkalian dari 5 per 2 dikali 25 per 100, hasilnya adalah 5 per 8. Nah, posisi 5 per 8 ini di belakang ya, jangan sampai kalian tulis di awal. 5 per 8 dibagi 65 per 10, nah itu pasti salah jawabannya. Tetap 65 di awal, 65 per 10, nah pembagian kita ubah menjadi perkalian dikali 5 per 8, nah, otomatis posisinya ditukar ya, jangan sampai lupa. Nah, jadi 8 per 5, nah di sini kita akan sederhanakan angkanya dari pecahan-pecahan tersebut, yaitu dengan mencari nilai FPB. Di sini kita bisa sederhanakan antara 65 sama 5, itu nilai FPB-nya 5 ya. Jadi sama-sama bagi 5. 65 bagi 5 13, 5 bagi 5 1. Nah, kemudian 8 dan 10 juga bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi angka 2 ya, karena FPB dari 8 dan 10 itu adalah 2. Berarti 8 bagi 2 4, 10 bagi 2 hasilnya 5. Nah, baru kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, itu hasilnya tidak terlalu besar ya. 13 kali 4 hasilnya adalah 54 per 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. Nah, ini kita berubah bentuknya menjadi pecahan campuran karena pembilangnya kan lebih besar. Kita bagi dengan pembagian biasa urut ke bawah, 54 bagi 5. Nah, kalian cari perkalian 5 yang hasilnya 54 atau mendekati 54. Itu hasilnya 10 itu ya, 5 kali 10 ya. Hasilnya 50. Berarti 54 bagi 5 itu 10. 10 dikali 5 hasilnya 50. Kemudian kita kurang hasil perkaliannya, yaitu 54 dikurang 50. Hasilnya adalah 4. Jadi pecahan campuran dari 54 per 5 adalah 10. 4 per 5. Nah,
Ini soal nomor 2, hasil akhirnya adalah 10/4/5. Lanjut ke soal nomor 3. 2 1/2 dikali dalam kurung 2,1 dibagi 3/5 dikali 24%. Nah, ini sama pada soal nomor 1 dan 2, kita ubah semuanya menjadi pecahan biasa. Nah, 2 1/2 pecahan biasanya berarti kalian kalikan saja 2 kali 2 ya, 4 ditambah 1 berarti 5, berarti 5/2 dikali dalam kurung itu 2,1 berarti 21/10 dibagi 3/5 dikali 24/100. Nah, di situ ada tanda kurung ya, yaitu operasi hitung pembagian. Berarti kita kerjakan terlebih dahulu operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung. Tapi sebelum itu kita akan ubah operasi pembagian yang menjadi perkalian ya. Nah, kita tulis dulu 5/2 di depan dikali 21/10. Nah, pembagiannya kita ubah menjadi perkalian. Jadi kemudian kita tukar posisi pecahannya yang ada di yang setelah perkalian ya. Jadi 5/3 dikali 24/100. Nah, ini belum kita kerjakan ya, soalnya masih kita ubah bentuk dan juga operasi hitungnya. Nah, setelah kita ubah semua, baru kita kerjakan yang operasi hitung di dalam kurung, yaitu kita sederhanakan saja ya, agar bilangnya tidak terlalu besar. Karena kalau misalkan kita kalikan 21 kali 5 itu kan pasti hasilnya 105 ya. Nah, jadi kita sederhanakan saja agar perkaliannya nilai hasil perkaliannya tidak terlalu besar. Itu pertama 21 sama 3, nilai FPB-nya itu 3, berarti sama-sama kita bagi 3. 21 bagi 3 7, 3 bagi 3 itu 1. Dan 5 dan 10 juga bisa kita sederhanakan ya, sama-sama bagi 2. Karena sama-sama bagi 5 karena nilai FPB-nya itu 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 itu 2-nya. Nah, hasil perkaliannya ya, dan di dalam kurung itu 7/2 ya, karena 7 kali 1 7, 2 kali 1 itu 2, berarti 7/2. Nah, karena sudah kita ketahui hasil pecahan yang ada di dalam tanda kurung, kita lanjut dengan operasi perkaliannya ya. 5/2 tetap di depan dikali hasil tadi, hasil perkalian tanda kurung 7/2 dikali 24/100. Nah, ini operasi hitungnya perkalian semua ya. Jadi ada kemungkinan bilangan yang bisa kita sederhanakan. Nah, di sini ada 24 dengan angka 2 yang paling depan atau yang di tengah boleh. Ya, jadi saya pasangkan dengan yang paling depan saja. Sama-sama bagi 2 kan nilai FPB dari 24 dan 2 itu adalah 2. Berarti sama-sama bagi 2. 24 bagi 2 itu 12. 2 bagi 2 itu 1. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi. Ada 5 dan 100 ya, sama-sama bagi 5 karena nilai FPB-nya itu 5 ya, jadi sama-sama bagi 5. 5 bagi 5 1, 100 bagi 5 itu adalah 20. Nah, sebenarnya masih bisa kita sederhanakan lagi antara 12 dan 2 dan 12 dengan 20. Tapi saya rasa cukup ya, nanti kita sederhanakan di hasil akhirnya saja. Ini kita kalikan semua, 1 kali 7 dikali 12 itu hasilnya 84/2 kali 20 hasilnya adalah 40. Nah, ini kita sederhanakan lebih dulu ya sebelum kita hasilkan angkanya yang lebih kecil. Nah, 84 sama 40 itu nilai FPB-nya adalah 4 ya. Kalau kalian cari berarti sama-sama kita bagi 4. 84 bagi 4, 40 bagi 4. Nah, 84 bagi 4 itu hasilnya adalah 21/10 ya, karena 40 bagi 4 itu 10. Nah, di sini angkanya sudah pecahannya, angkanya sudah bentuknya sederhana ya, 21/10. Nah, ini bisa kalian ubah langsung menjadi desimal karena kebetulan penyebutnya itu 10. Nah, jadi langsung saja kalian ubah ke bentuk desimal, yaitu 2,1. Tapi jika kalian ingin merubahnya ke bentuk pecahan campuran silahkan, betul, ataupun ke ubah persen juga betul, selama soalnya tersebut berupa soal isian atau soal esai. Nah, di sini mungkin cukup bagi saya untuk menjelaskan 3 soal ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan.
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share-nya untuk terus mengikuti updatean-updatean terbaru dari penjelasan-penjelasan saya mengenai beberapa soal baik di kelas 4, 5, 6 ataupun kelas di bawahnya ataupun kelas yang di atasnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.